Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh Cikarang Utara, pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama, pengurus Masjid Al-Muhajirin, para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita ini di tempat yang sejauh ini masih mendapatkan bagian untuk ikut menjadi umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasa syukur kita harus kita tingkatkan. Karena apa? Afrika itu tidak jauh, tapi tidak kebagian. Eropa nggak jauh, nggak kebagian. Cina lebih dekat dari Makkah, nggak kebagian. Rusia kebagian nggak terlalu banyak. Nah, kita ini negeri yang jauh dari Rasulullah, tapi masih kebagian. Itu harus kita syukuri. Walaupun bagiannya nggak banyak. Nah, kita syukuri walaupun bagian kita mungkin nggak terlalu banyak. Quran 30 juz, mungkin bagian kita hanya Yasin. Bagian kita hanya Kulhu, Falak, Nas. Nggak terlalu banyak bagiannya. Hadis banyak hadis, tapi kita hanya kebagian innamal a'malu bin niyat. Sama yang satu kebagian kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Makanya hadis dua itu ribut aja di sini. Yang satu bid'ah, yang satu apa kata niatnya, jadi habis-habis karena kebagiannya cuma dua. Tapi alhamdulillah udah kebagian. Jadi kita ini wujud syukur. Perjalanan kita itu ke Mekah itu 9 jam naik pesawat. Jadi kita ini bukan negeri yang dekat, kita ini negeri yang jauh dari Rasulullah. Mungkin Islam terjauh dari Rasulullah itu ya mungkin kita ini termasuk umat Nabi yang paling terpencil, terpelosok di antara air dan daratan. Itu kita. Sekarang saja lebih cepat karena ada Google. Sekarang seolah-olah cepat karena ada video call. Tapi dulu kita ini negeri yang sangat jauh. Makanya rasa syukur kita ini sepanjang tahun kita lakukan. Jadi tidak ada negeri yang bersyukur seperti negeri Indonesia. Sepanjang tahun kita tasyakuran itu sepanjang tahun. Ini belum selesai kemarin. Apa? Belum selesai peringatan Hijriyah. Terus di kampung-kampung, pelosok-pelosok sampai istana bikin peringatan Hijriyah. Setelah Hijriyah kita tasyakuran lagi peringatan Maulid Nabi. Ini sudah lewat bulan Maulid, kita masih mulutan. Saking cintanya dan syukurnya kita ini. Nanti selesai mulutan kita akan banyak bikin khol Syekh Abdul Qadir Al-Jilani.
Lani ba'da mulut nanti. Oh itu di mana-mana khol. Habis itu kita peringatan Rojabiyah. Dari pagi, siang, malam, rejepan. Terus habis itu belum selesai, nanti kita akan peringatan Sya'banan. Bulan Sya'ban. Sedekah bumi, khataman pondok. Oh itu semua melakukan. Khataman TPQ, khataman apa. Dapat alibakta disyukuri. Nanti itu belum selesai, kita masuk bulan Ramadan. Di mana-mana peringatan nuzulul Quran. Nanti belum selesai itu halal halal. Di kampung-kampung sampai negara bikin halal halal. Setelah itu nanti di mana-mana acara walimatus safar. Itu syukuran haji. Nanti bulan Dzulhijjah, bulan besar kawinan. Isinya sama semua, pengajian. Jadi negeri yang paling banyak pengajian dan banyak wujud syukur cinta kepada Allah dan Rasulullah, kalau dihitung rekornya milik Indonesia. Rekornya itu milik Indonesia. Negara Islam yang lain paling ya mulutan ada, kalau mulutan di beberapa negara Afrika mulutan, Mesir mulutan. Cuman itu aja. Tapi peringatan Isra Mi'raj, nuzulul Quran itu asli khas Indonesia. Nggak ada di tempat lain. Akhirnya jangan heran karena kita sering bersyukur. Rumus syukur dimanapun sama. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, kamu tak tambah. Akhirnya Indonesia karena rajin bersyukur, Islam ini selalu tambah, selalu tambah, selalu tambah. Jadi sampai akhirnya Islam yang di Afrika ya berhenti, Islam yang ke Rusia berhenti, Islam yang di Cina berhenti, Islam yang ke Eropa berhenti, tapi yang di sini tumbuh subur menjadi kekuatan Muslim terbesar di dunia. Orang ngaji paling banyak Indonesia, orang sholat paling banyak Indonesia, orang punya masjid paling banyak Indonesia, orang apal Quran paling banyak Indonesia, orang haji paling banyak Indonesia. Bahkan presiden kita dari kaum muslimin sampai RT. Nah, ini maka saya itu kadang heran, kok di Indonesia masih ada orang teriak-teriak kita Islamnya tertindas. Tertindas di mana? Kita ini sering dengar orang, mari kita Islam kita dikriminalisasi. Kriminalisasi di mana? Yang benar dong kalau kemudian menganalisa sesuatu. Jangan kemudian kita selalu merasa kaum muslimin tertindas. Tertindas apanya? Speakermu 24 jam ya nggak ada yang larang. Benderamu berkibar di mana-mana ya nggak ada yang larang. Pengajian dari habis subuh sampai subuh lagi nggak ada yang larang. Kok tiba-tiba kita ini superior merasa minoritas itu. Makanya para hadirin kita buka ini. Kaum muslimin terbesar di dunia itu ada di Indonesia. Coba, organisasi Islam terbesar di dunia juga ada di Indonesia, namanya Nahdlatul Ulama. Mana ada organisasi dengan anggota 120 juta itu kalau nggak di Indonesia? Ayo, nggak ada. Well, organisasi terbesar. Cuman kaum muslimin di Indonesia yang model kayak kita ini memang tidak terlihat kaya, makanya tidak terlalu menarik. Lebih suka
Islam sing rapi, menarik, punya rumah sakit, punya masjid bagus-bagus, itu lebih menarik sekarang. Kalau yang kayak gini nggak kelihatan menarik karena miskin. Tapi mau kaya gimana, punya uang dikit pakai mulutan, punya uang dikit keluarkan pakai rejepan, punya uang dikit khol, punya uang dikit Isra Mi'raj, jadi duitnya habis. Iya, tapi hasilnya jelas, kaum muslimin di Indonesia terjaga kerukunannya. Jadi diem-diem kita ini sedang merawat kebersamaan, merawat keindonesiaan. Ya ini kita diem-diem nggak ngerasa bahwa kita ini ngumpulin orang pengajian. Makanya bangsa ini kuat. Karena apa? Masyarakat membiayai kerukunannya, membiayai kebersamaannya. Itu hanya ada di Indonesia. Rukun kayak begini. Makanya isu-isu besar selalu bisa ditangkal karena kita rajin pengajian. Lagi musim terorisme, semua forum pengajian bahas radikalisme. Setiap forum kita ngaji. Musimnya corona, kita ikut jelaskan corona. Musimnya pilpres, kita ikut jelaskan pilpres. Akhirnya bangsa terjaga. Nah yang kayak gini gimana nggak disyukuri? Makanya sampean ngerasa kenapa bangsa-bangsa yang lain itu mudah jebol. Mesir dulu, Mesir itu makmur sekali, tapi begitu di Mesir ada gerakan hanya berteman sama orang Islam, nggak mau berteman sama yang lain, namanya Ikhwanul Muslimin. Akhirnya bangsanya jebol karena nggak mau berkawan sama yang lain, cuman berkawan sama sesama Islam. Ikhwanul Muslimin akhirnya menghancurkan negara Mesir. Akhirnya ketua Ikhwanul Muslimin digantung sama orang Mesir, namanya Mursi. Negara sana berkawan sama Islam tok, nggak mau berkawan sama yang lain. Akhirnya bangsanya jebol, bikin perumahan Islam tok. Nah, akhirnya bangsanya terkotak-kotak, jebol. Itu contoh di Mesir. Makanya kalau kita nyontoh itu jangan nyontoh bangsa yang hancur. Suriah, rukun, damai, sentosa, Islamnya berkembang, duitnya banyak. Begitu ada orang mengibarkan bendera la ilaha illallah, terus masyarakat itu benar bendera Nabi, bangsanya jebol. Sekarang Suriah menjadi negara tercerai-berai, terbelakang. Sebagian besar menjadi manusia perahu, kemana-mana mencari suaka. Akhirnya masuk Eropa, sudah tidak beragama Islam. Loh, ini belajar dari yang begitu, Kang. Ini kita belajar dari sejarah orang. Muammar Gaddafi, negara yang tadinya makmur seperti negeri surga, dikenal dengan negeri 1001 malam. Indah Muammar Gaddafi mimpin, nggak ada orang kerja, semuanya mendapatkan jatah negara. Makmurnya luar biasa. Begitu ada yang mengibarkan bendera tauhid dan masyarakatnya berbondong-bondong ikut itu, sampai akhirnya mengatakan bahwa negeri Libya tidak sesuai syariat. Akhirnya Muammar Gaddafi digantung oleh rakyatnya sendiri. Hasilnya sekarang negeri itu menjadi negeri yang tidak bisa dibangkitkan, hancur lebur bangsanya. Semuanya pindah menjadi manusia perahu cari suaka ke negara-negara Eropa. Hasilnya sampai Eropa tidak lagi beragama Islam. Loh, Afghanistan, negeri yang dikenal dulu negeri yang makmur, dikenal sebagai negerinya Sayyid Jamaluddin Al-Afghani, rukunnya luar biasa. Begitu ada gerakan pemurnian Islam, yang Islam harus berjenggot, yang tidak berjenggot nggak Islam,
tembak-tembakan bersama Taliban, sekarang menjadi negeri gagal, negeri yang bangkrut. Lah untung kalau ada gerakan kayak gitu Indonesia kiainya masih banyak. Jelaskan, nggak usah bahas jenggot terlalu, nggak usah bahas khilafah terlalu, nggak usah bahas ikhwanul muslimin terlalu, karena di sana kelompok-kelompok ini sudah kelompok yang gagal. Jangan dibawa ke sini, kiainya di mana-mana ngomong gitu, selamat. Hampir saja bangsa ini pecah ketika pilpres disebut perang Badar. Pilpres itu pesta demokrasi, kelanjutannya pilkades. Di desa ada pilkades, di kabupaten ada pilbub, di provinsi ada pilgub. Itu pesta demokrasi, bukan perang Badar. Kita nikmati aja pilpres. Wong itu pesta demokrasi, seneng, syukur ada dangdutannya. Kalau kampanye syukur ada duitnya. Ya sudah. Kalau diterima orang biasa namanya uang bensin. Kalau diterima masjid namanya sumbangan. Kalau diterima kiai namanya bisyaro. Gitu aja, gak usah repot. Itu Indonesia. Jadi makanya kiai ini harus hati-hati sekarang. Karena apa? Kita ini umat Rasulullah. Rasulullah itu nabi terakhir, bukan nabi yang pertama. Itu bagian dari sejarah kenabian. Ada nabi-nabi, lah nabi-nabi yang dulu umatnya juga masih ada. Umatnya Nabi Isa punya agama Nasrani, sampai sekarang masih ada. Umatnya Nabi Musa punya agama Yahudi, sekarang masih ada, dan hidup bersama kaum muslimin. Makanya ada lakum dinukum waliyadin. Loh, kamu jangan marah sama Al-Quran. Ya memang bersama. Yang Islam tempatnya masjid, yang Nasrani tempatnya gereja, yang Yahudi sinagog, tapi nggak ada di sini. Lu makanya lakum dinukum waliyadin. Lalu Rasulullah hidup bersama seperti itu. Makanya Rasulullah hanya menyampaikan kalimat sederhana. Apa? Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah, dikasih ngerti dalam urusan agama. Lah khairon di situ dalam bahasa Arab namanya nakiroh. Khairon itu kalau nakiroh maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Lah baik sempurna itu bukan milik kita, itu milik Allah. Makanya kalau manusia baik pasti nggak sempurna. Ini pengajian baik nggak? Yang paling baik siapa? Ya kiainya. Lah iya, kalau pengajian ini baik, yang paling baik tetap kiainya. Makanannya banyak, minumannya banyak. Ya namanya orang baik kan, ya makanannya banyak. Iya, ada Pokari. Iya, tapi ini minumannya sampean pasukan inti. Ya ini minumannya. Kalau kiai disuguh Pokari marah kiainya. Saya emosi. Dikira kiai itu kurang cairan. Ini termasuk ini nggak cocok sama kiai, ambil. Iya, loh, kalau kiai kok disuguh larutan penyegar, emang kiai panas dalam? Begitu, udah loh. Karena orang baik maka jatahnya banyak. Oh, ini orang baik kok ini. Pengajian ini baik, yang paling baik tetap kiai, pegang mic. Oh. Kalau kiainya dablek metangkring gini. Lah orang baik kok. Tapi kiai nggak boleh mengaku paling nggak boleh. Sebab baiknya kiai terlihat di sini
karena diundang sama panitia. Kalau nggak diundang panitia, kiai tidak di sini terlihat baiklah. Kalau gitu baik kiai apa baik panitia? Ya nggak bisa. Kiainya nggak datang, pengajiannya jelek, loh kan gitu. Itu baik baru 2, itu udah ribut. Itu baru baiknya kiai apa baiknya panitia, sudah ribut. Apalagi kalau penjenengan semua ikut-ikutan, yang baik ya kami kiai. Loh kok bisa? Kami mau datang. Karena kami mau datang, ini namanya pengajian. Coba kami nggak ada yang datang, itu cek sound gitu. Udah rusuh makanya. Lah ya itu baik, itu bareng-bareng. Makanya kiai itu harus hati-hati kalau berbicara kebaikan, karena baik itu nggak berdiri sendiri. Ayo. Terus apa kalau tukang sound tiba-tiba dia bilang yang baik saya kiai? Lah kok bisa? Nah, kalau soundnya tak pateni selesai sudah katanya pengajiannya. Nah itu sampai lutut ya ini. Itu orang paling bijaksana dan paling baik di pengajian ya tukang sound. Kalau dia marah soundnya dipateni bubar. Baik itu bareng-bareng kata siapa? Makanya kiai itu harus hati-hati ketika berbicara kebaikan, karena baik itu nggak bisa berdiri sendiri. Sampeyan datang ke sini itu kuat karena makan itu doanya Allahumma barik lana. Kenapa bukan barikli? Kok kami, kok bukan saya? Karena makan itu bareng urusannya, berkailah kami. Maka makan yang paling baik itu makan bersama, bukan makan sendiri. Wong kalau sendiri ya barikli. Makanya kiai-kiai kalau makan ngajak bareng karena makan yang paling baik doanya bariklah lana, berkailah kami. Dan makan itu melibatkan orang banyak. Yang nanem siapa? Ayo. Yang manen siapa? Yang bikin rice cooker siapa? Ayo. Yang bikin kompor siapa? Banyak orang. Jadi enak karena dikasih bumbu. Yang nanam cabai siapa? Yang nanam merica siapa? Ayo, jangan-jangan yang cabai yang sampean makan di sini, yang metik mati digigit ular, nggak tahu kita. Ayo, iya lo makan itu bareng-bareng. Yang sampean makan itu hasil pekerjaan banyak orang. Siapa tahu yang nanam cabai di situ sedang nanam cabai sambil menangis di tempatnya. Karena apa? Suaminya kawin lagi, nggak ngerti kan? Nggak tahu kita. Jadi yang sampai kepada kita itu adalah jeritan banyak orang. Terus kemudian bumbu jadi enak karena dikasih garam. Orang Bekasi mana punya garam? Cikarang mana punya garam? Yang punya garam orang Jepara, Rembang. Pakai tambak kalau bikin garam. Ayo sampean tahu gak? Waktu bikin garam gak kencing ditambah garamnya? Nggak tahu. Makanya bahasa Jawa itu uyah, karena deket dengan uyuh. Ayo lu nggak tahu kan? Duh, itu makanya bareng. Nah, makanya kiai itu tenang karena apa? Kita hidup di zaman akhir umat Rasulullah, ketemu dengan muara peradaban yang apa? Yang harus diramu sebagai kekuatan rahmatan lil alamin. Kiai ngaji gagah, kiai ngaji, mari kita tegakkan sholat. Iya, tapi menegakkan sholat itu nutup aurat. Tutup aurat itu kain. Urusan kain urusannya pabrik kain. Yang bikin pabrik kain itu Cina. Sampean anti Cina tapi terus pakai kainnya dari mana? Wong yang bisa bikin kain itu wong Cino. Ayo, wong Cikarang Cinone hilang, nyambut gawe nandi sampean. Wong pabrik-pabrik itu punyanya Cina. Hati-hati sampean ngomong. Kiai ngajar sholat pakai wudhu pakai air.
Air sekarang diurus sanyo sama pipa. Kiai ngajar sholat yang ngurus sanyo sama pipa Mas Pion. Ayo. Nah itu. Makanya sampean tahu kenapa para kiai itu nggak suka teriak-teriak hancurkan Cina. Tenang tenang dulu. Kiai itu punya umat yang bekerja di pabrik-pabrik. Kiai itu punya umat yang banyak. Lah yang suka haram itu biasanya umatnya subscribe. Iya, umatnya subscribe. Iya, umatnya like itu. Loh makanya terus kiai ngajar sholat ya. Sholat itu kan mesti bangun masjid. Masjid terbangun karena ada batu sama pasir yang dilekatkan pakai semen. Yang bikin semen siapa? Ayo. Yang bikin besi siapa? Sampean ngaca gini cantik apa enggak? Yang bikin mirror on the world itu siapa? Ayo. Ya, ayo. Kita fair. Makanya Rasulullah hanya mengatakan mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Karena apa? Tugas utama Rasulullah itu menyelamatkan manusia dari akhirat di dunia kembali pada akhirat dengan selamat. Nah, selamatnya manusia lewat dunia lah. Dunia itu bareng bukan milik umat Islam sendiri. Sampeyan haji, kiai ngajar haji dengan luar biasa, mabrur. Begitu waktunya berangkat, diurus sama Boeing sama Airbus. Pesawat yang bikin pesawat orang Yahudi. Kalau kita hancurkan Yahudi, lah sampean pergi haji ngelangi, berenang lo itu. Ayo. Lo jadi dunia ini bareng umat Islam diantara yang bareng Al-Muhajirin bikin pengajian, undangannya lewat WhatsApp. Yang punya WhatsApp Mark Zuckerberg. Lewat handphone mereknya Samsung Korea. Ayo. Maka nyantai jadi kaum muslimin tenang. Makanya kiai-kiai penerus para nabi itu tidak setiap hari teriak-teriak anti yang lain. Kenapa Cina berkuasa? Karena Cina pinter. Mestinya kita mengejar kepintaran. Makanya Rasulullah utlubul ilma walau carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina lah. Kita malah olok-olok Cina. Nah, ya, gimana? Sudah, makanya sudahi yang begini. Kaum muslimin harus maju. Artinya apa? Hari ini kaum muslimin ketemu dengan bangsa yang beda, ketemu dengan kepentingan yang berbeda-beda, maka harus pinter. Jangan kemudian ngamuk aja, nggak ada hasilnya. Marah-marah tak 5 tahunan. Sehingga kalau 5 tahunan rajin sholat subuh berjamaah. Nah, setelah pilpres libur lagi lah. Iya, Indonesia biasa aja ya. Ini makanya kiai-kiai mana yang suka hancurkan Yahudi lo nanti dulu. Bank haram. Kalau kiai mikir mengatakan bank haram karena punya santri, punya umat yang setiap hari pakai uang. Kalau mengharamkan bank, jangan pakai uang, karena uang itu produksi bank, bukan produksi KUD. Kalau masih pakai uang berarti masih pakai bank. Ayo. Kalau pergi haji ya jangan pakai bank, duitnya serahkan pilotnya. Ini ongkos kami Pak Pilot, nih gitu dong. Nanti dulu. Baca Quran harus hati-hati karena seluruh percetakan Quran utang bank sebelum dibeli oleh negara. Hati-hati.
Kalau sampean mengatakan selamat Natal itu haram, ya sampean harus kuat untuk tidak pergi ke mall di bulan Desember, karena di bulan Desember semuanya diskon karena hari raya Natal. Ayo hati-hati. Nggak apa-apa, yang istiqomah. Kalau sudah mengatakan selamat Natal itu haram, jangan pakai kalender Masehi. Liburnya jangan hari Minggu, liburlah hari Jumat. Begitu istiqomah dong, konsisten. Kiai Hasyim Asy'ari dulu waktu melawan Belanda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai Belanda, maka dia sama dengan Belanda. Kiai Hasyim disuruh bayar pajak pakai duit gulden, nggak mau, itu duit Belanda. Kalau mau pajak ngambil beras, ambil di belakang rumah banyak. Mau ngambil pajak sapi, saya punya sapi. Tapi kalau saya bayar pajak pakai gulden, berarti saya sama dengan Belanda, mengakui gulden sebagai duit. Gitu. Belanda pakai jas, kiai nggak mau pakai jas. Belanda pakai celana, kiai pakai sarung. Belandanya pakai sarung, kiai pakai sendal kayu. Akhirnya sana pakai sepatu, kita pakai sendal kayu. Belanda ikut pakai sendal kayu, kita ganti sendal kayu, pentolnya satu loh. Gitu dong kalau ngelawan, serius yang istiqomah. Jangan kayak sekarang Amerika kemana-mana pakai Rubicon. Amerika lanat, iya, tapi kamu kemana-mana pakai Rubicon, produksi Amerika loh gitu. Wong kita makan aja, saya minum air kelapa ini bisa dibuka karena pakai goloknya dari pir mobil buatan Jepang, ini sedotannya buatan Cina, ini kelengkengnya Thailand, ini le mineral perusahaan Eropa, tisu bikinan Cina, anggure teko Hong Kong. Ayo, mic-nya ini buatan Jepang, syutingnya buatan Jepang. Makanya kalau pengen yang murni ada sekarang apa? Kalau hujan mangapo, murni. Makanya umat ini harus didudukkan sebagai umat Rasulullah yang tenang. Itu makanya kiai itu kenapa? Sampai kiai itu kan terlihat kurang gagah sekarang. Lebih gagah yang wah itu kelihatan gagah, tapi nggak konsisten. Kalau kiai kenapa? Tenang gitu. Rokok haram kata kiai, nanti dulu karena 175 triliun cukai rokok masuk APBN. Kalau rokoknya pok haramkan, cukainya menjadi haram, masuk APBN-nya haram, untuk bangun jalan-jalannya haram. Makanya orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Ayo hidup di dalam perumahan, jangan keluar. Jadi kenapa kiai penerus nabi yang namanya kiai itu nggak gerasah gerusu kalau begitu haram. Enggak lah, wong kiai punya umat real kayak begini. Saya ini jelek-jelek Surya NU punya umat. Nah yang suka teriak-teriak nggak jelas itu umatnya subscribe, nggak ada umatnya, itu umatnya like gitu sama. Pokoknya kalau nggak cocok, beda dikit, wah di akhirnya sampai saya itu heran. Muammar itu kan korek internasional, dosanya apa orang kiroah? Itu ada di tempat kiroahnya Muammar yang di YouTube itu. Iki lo salah apa Muammar ngene? Habib Syekh itu solawatan, gitu ada yang pakai jempol bawah. Habib Lutfi, ya Allah, orang mikir. Itu apa sunnah, ini bid'ah. Nanti dulu Kang, kita ini umatnya Rasulullah yang ada di Indonesia ya. Sementara kita tidak pernah ketemu Rasulullah. Rasulullah itu orang Makkah. Makanya orang yang ketemu Rasulullah ya orang Mekah, orang Madinah. Lah orang-orang ini disebut
sahabat. Saking baiknya Rasulullah, semua orang pengen ikut Rasulullah. Tapi yang nggak ikut, nggak ketemu Rasulullah, ketemu sahabat, namanya tabi'in, pengikut. Ada yang pengen ikut, nggak ketemu Rasul, nggak ketemu tabi'in, maka namanya tabi'in, pengikutnya pengikut. Selanjutnya ada tabi'in, pengikut lah. Kalau kita sudah apa sebutannya yang di Indonesia, ya sudah tabi'ut, pengikutnya. Makanya dalam siratal mustaqim ada siratal ladzina an'amta alaihim, ada jalannya orang-orang. Lah orang-orang itu siapa? Ya guru-guru kita yang nyampe kepada Rasulullah. Saya diajari Islam oleh bapak saya. Bapak saya punya guru-guru ya. Guru-gurunya ya alumni Tebu Ireng, alumni Langitan. Nah ini semua dulu ikut Kiai Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari kenal Islam diajari sama bapaknya namanya Kiai Asy'ari. Mondok di tempatnya Kiai Soleh, mondok di tempatnya Kiai Khalil. Kiai Asy'ari kenal Islam punya guru, mondok di tempatnya Kiai Khairon. Kiai Khairon punya guru di pondok namanya Kiai Abdul Wahid. Kiai Abdul Wahid punya guru Kiai Abdul Halim. Ini zaman Belanda. Kiai Abdul Halim punya guru namanya Kiai Sufyan di Tuban. Itu zaman akhir kerajaan Mataram. Nah, Kiai Sufyan punya guru namanya Kiai Jabbar. Kiai Jabbar punya guru namanya Kiai Abdurrahman Lasem. Kiai Abdurrahman Lasem punya guru namanya Kiai Abdul Halim Benowo. Mbah Benowo punya guru Sunan Geseng. Sunan Geseng punya guru Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo punya guru Sunan Bonang. Sunan Bonang punya guru Sunan Ampel. Sunan Ampel punya guru Mbak Ibrahim Asmoro Kondi. Mbak Ibrahim Asmoro Kondi punya guru Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro punya guru Sayyid Muhammad Pase. Sayyid Muhammad Pase punya guru Sayyid Ahmad Jalaluddin Campa. Sayyid Ahmad Jalaluddin punya guru namanya Sayyid Abdul Malik Mongolia. Sayyid Abdul Malik punya guru Sayyid Alawi Amil Faqih. Sayyid Alawi Amil Faqih punya guru Sayyid Ahmad Sohib Mirbat. Sayyid Mirbat punya guru Sayyid Ali Kholiq Qosam. Sayyid Ali Kholiq Qosam punya guru Sayyid Alwi. Sayyid Alwi punya guru Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad punya guru Sayyid Alwi. Sayyid Alwi punya guru Sayyid Ubaidillah. Sayyid Ubaidillah punya guru Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Sayyid Muhajir punya guru Sayyid Isa. Sayyid Isa punya guru Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad punya guru Sayyid Ali Uraidi. Sayyid Ali Uraidi punya guru Sayyid Ja'far Sotik. Sayyid Ja'far Sotik punya guru Sayyid Bakir. Sayyid Bakir punya guru Sayyid Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali Zainal Abidin punya guru Sayyidina Hasan Husain. Sayyidina Hasan Husain punya guru Sayyidina Ali. Lah Sayyidina Ali ini yang langsung diajari sama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita punya guru ya khol, ya mendoakan. Nah yang tidak khol itu biasanya tidak punya guru karena langsung Quran sunnah, maka gurunya nggak ada. Maka kholnya di perpustakaan. Makanya yang khol itu karena punya guru. Siratal mustaqim punya siratal ladzina an'amta alaihim. Maka sampean kalau dengar khol tidak ada dasarnya, ya kamu nggak punya dasar karena kamu nggak punya guru. Itu aja. Ya kan? Nggak ada gurunya, wong langsung Quran sunnah. Makanya kita yang punya guru jauh dari Rasulullah, kenapa bisa tetap menggunakan Islam? Karena Islam ada ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah ya Nabi, wal jamaahnya Nabi sahabat. Sahabat punya jamaah namanya
tabi'in. Nah kita ini sudah jamaahnya para ulama warasatul anbiya. Makanya kita kalau beragama sama dengan yang diajarkan Rasulullah, cuman caranya agak beda. Sama iman ya tetap Allah, wa malaikatihi ya tetap itu. Sama kan malaikatnya, ketambahan Lia Eden ya nggak mau, walaupun katanya titisan malaikat Jibril. Maka ditangkap polisi. Akhirnya polisi Indonesia terkenal sedunia bisa nangkep malaikat Jibril. Wa kutubihi, kitab kita ya sama-sama Quran. Iya sama, ya tetap Nabi Muhammad. Wal yaumil akhir, dan iman pada hari kiamat sama kita juga. Yang lain juga kiamat. Cuman ada orang yang seneng bahas kiamat, kayak Hizbut Tahrir itu seneng bahas kiamat. Itu Dajjal sudah lahir di mana? Nggak pernah bisa membuktikan. Ayo. Itu Ya'juj Ma'juj sudah keluar mana? Itu Ukraina, Rusia. Alah, men itu kerjaannya nakut-nakuti orang, Awas tanggal 15 bulan Ramadan hari Jumat, bumi akan ditabrak asteroid. Takut semua, nggak jadi. Akhirnya Ustadz ahli kiamat ini nggak pernah Makanya kiainya harus paham. Kalau di zaman Nabi takbir begini nggak apa-apa, tapi kalau sekarang ikut yang begini, makmumnya lihat kiai punya top apa ya gitu. Makanya kiai Allah Akbar gini aja. Lah muridnya Nabi di sana sholat Allahu Akbar, di panah kakinya nggak kerasa, makanya sampai keinjak-injak juga khusyuk. Lah kalau sini Allahu Akbar diinjak kakinya, dia diangkat. Makanya sebagai imam di zaman para ulama, jangan ikut yang gerayangi sikil, karena sikil sahabat sama sikil santri beda. Maka biasa saja, gak usah gerayang. Begitu. Murid Nabi zikir, diem begini hatinya kepada Allah. Murid kiai diem begini tidur. Makanya jamaahnya kiai gedek lah, itu ahli sunnah wal jamaah. Begitu aja kok angel. Ya lah muridnya Nabi zikir diem, gak usah bunyi, ya bisa zikir wong muridnya Nabi. Lah kalau di sini diem gak bunyi, terus zikir apa itu bunyinya? Sampai kiamat kurang 2 hari juga gak bisa zikir. Akhirnya kiainya bunyi la ilallah. Setelah dengar lama-lama menirukan. Loh itu loh wal jamaahnya beda ya. Sahabat bisa kayak Nabi makan jari 3 karena yang dimakan sama-sama kurma roti. Lah muridnya kiai di sini soto Betawi pakai 3 jari ya kocar kancir. Loh sama gitu aja, jadi jangan ribet. Muridnya Nabi gak dituliskan Quran karena apal Quran, tapi zaman sahabat pengikutnya nggak bisa apal dituliskan. Zaman Sayyidina Utsman setelah dituliskan, generasi berikutnya nggak bisa baca karena longkek-longkek kayak cacing. Maka dikasih titik-titik, nun titik atas, bak titik bawah. 45 tahun setelah Rasulullah meninggal, yang kasih titik-titik namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Disebar lagi generasi berikutnya, titik-titik gak bisa baca, diharokati fathah kasroh dhammah. Tahun 150 Hijriah, 125 tahun setelah Rasulullah meninggal, baru ada syakal fathah kasroh dhammah. Yang kasih syakal fathah kasroh dhammah namanya Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farohidi, gurunya Imam Syibaweh. Disebar lagi, lidah orang baca Quran beda karena sudah bukan orang Arab tok yang baca Quran. Orang Andalusia waktuhe, orang Padang lakanui, orang Palembang sirotol, orang Betawi alladzina, orang Jawa alhamdulillah
Hamdu ya Hayyu ya Qayyum yo kayu ku yo ka ngomong. Iya orang Bali sirotol lagi namtali goril makedu yang lima ledol orang Bali. Orang Makassar alaihim alaihing. Akhirnya lahir ilmu biar semua bisa baca Quran tahun 250 Hijriah, 225 tahun setelah Rasul meninggal. Ada ilmu at-tajwid fi qiraatil Quran yang nulis namanya Abu Ubay Qasim bin Salam. Itu namanya ahli sunnah wal jamaah. Ya itu Nabi Muhammad dan sahabat yang gak sholawatan kayak begini wong setiap hari ketemu assalamualaikum ya Rasulullah ada. Tapi yang jauh-jauh dari Rasulullah sholawatan karena rindu. Makanya ada sejarah, ada sahabat yang jauh datang ke Rasulullah, ya Rasul apa aku kangen ya Rasul. Sahabat-sahabatku yang rindu di kampung kepadamu turun 3 kilo kalau seminggu gak ketemu sama engkau ya Rasul. Lah terus iya ya Rasul kami gak pernah ketemu jauh. Makanya ketika kami jauh darimu kami menyusun puisi cinta untukmu. Puisi cinta apa? Ya pujian-pujian untukmu. Coba mana? Akhirnya yang satu Assalamualaikum Assalamualaikum Zainal Anbiya Assalamualaikum. Yang satu Anta Samsun Anta Badrun Anta Nurun Fauqa Nur Anta Iksir wa Ghali Anta Misbahus Sudur. Akhirnya Rasulullah senang, ya udah makasih ini selimutku ambillah. Maka dia dikasih selimutnya Rasul, keliling kampung ye. Saking senangnya. Sahabat yang lain lihat kayak gitu dikejar 2 orang itu. Kamu nyuri ya? Enggak. Kamu nyuri selimutnya Rasul? Enggak, aku dikasih. Kenapa dikasih? Aku muji Rasul dan Rasul gak marah. Sampai kampungnya diceritain orang sekampungnya. Aku muji Rasul, Rasul gak marah. Besok yuk kita sekampung datang ke Rasul. Akhirnya besoknya seminggu berikutnya sak kampung datang ke tempat Rasul. Rasulullah seneng didatangi sama umatnya yang jauh. Nah terus puji-pujian, sholawatan. Tapi di antara rombongan itu ada yang bawa kendang, tang tak tung gitu. Sahabat Ali denger masuk seneng. Sahabat Utsman denger masuk seneng. Rame muji-muji Rasul sambil bawa kendang, bawa duf. Tiba-tiba lagi sedang-sedangnya gitu Sayyidina Umar masuk, tiba-tiba marah. Apa ini tang-tung-tang sing gitu. Kendangnya diambil, dibanting sama Sayyidina Umar. Makanya semenjak itu terus berhenti. Dan akhirnya ada yang mengatakan bahwa sholawatan pakai kendang tidak boleh, pakai terbang haram. Karena Sayyidina Umar banting kendang. Loh gak boleh sampean. Ayo makanya ngarang sampean sholawatan pakai terbangan. Sayyidina Umar banting kendang. Loh tapi kan kita ahli sunnah wal jamaah. Semua sahabat bisa jadi hukum. Sayyidina Umar gak suka, tapi Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Rasulullah suka. Di voting 3 lawan 1, ya menang yang 3, yang 3 boleh dong. Boleh. Lah itu kan hukum. Terus Sayyidina Umar kenapa banting kendang? Ternyata Sayyidina Umar gak suka nyanyian, gak suka lagu. Orangnya galak. Bukan karena faktor syariat, ya karena gak suka nyanyian aja. Sayyidina Umar itu galak. Kalau baca Quran lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Ali lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa pakai Allah? Tadi kok enggak? Lah berarti di sini enggak suka keras, suka yang lembut. Makanya yang keras-keras akhirnya bubar itu. Orang kita nggak cocok, kita sukanya yang lembut. Itu coba kalau tadi orang sini keras, Bismillahirrahmanirrahim, pasti gitu.
Berhubung lembut ya nggak bunyi, diem malah kaget diri. Tapi begitu Bismillahirrahmanirrahim, nah, baru dijawab. Karena orang sini memang lembut, makanya jangan pilih yang keras. Makanya yang keras lama-lama bubar. Sayyidina Umar itu kerasnya luar biasa. Kerasnya Sayyidina Umar. Setan aja denger Sayyidina Umar lari. Makanya banyak yang nyontoh Sayyidina Umar. Kita seperti Sayyidina Umar, kita keras kita ini. Tapi satu yang harus diingat, Sayyidina Umar kerasnya seperti itu, galaknya seperti itu, tapi seumur hidupnya belum pernah sekalipun membentak istrinya, sekalipun belum pernah. Sayyidina Umar galak dan keras, tapi nggak pernah sekalipun membentak istrinya, tidak pernah membentak perempuan. Milih dia ayo, milih nggak bentak apa milih galak? Galak dong ya, bentak-bentak jangan. Ya itu. Nah itu makanya kita ini puji-pujian memuji Rasul karena jauh. Anta syamsun, anta wah musyrik. Masa Rasulullah disebut seperti rembulan dan seperti matahari? Ini kalimat cinta. Kalimat cinta itu memang begitu. Dek, wajahmu seperti purnama. Ya sama. Wajahmu seperti rembulan tanggal 15, padahal jerawat toh. Ya kalimat cinta begitu. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidan. Wah musyrik kamu. Masa Rasulullah bisa menyampaikan hajat? Dan yang menyampaikan hajat itu Allah. Lah kalau kalimat cinta kok musyrik, orang bercinta selalu musyrik. Dek, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Mati itu karena Allah, bukan karena aku. Musyrik kalau kamu mengatakan kamu mati karena aku cinta, Dek. Loh kan gitu, kalimat cinta begitu. Kalau kalimat cinta dihukumi musyrik, Rhoma Irama musyrik duluan. Ku tahu rumus dunia. Emang kamu tahu rumus dunia? Yang tahu hanya Allah. Kan? Tapi itu cinta. Di pintu surga nanti kita bertemu. Emang kamu tahu pintu surga di mana? Musyrik kamu. Apalagi lagu. Ingin ku mati bila tak ingat dosa. Ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu. Kepalamu segede itu mau kembali ke rahim ibu loh. Kalimat cinta itu begitu indah. Jadi jangan dikit-dikit orang kalimat cinta kok diolok Allah ya biasa begitu. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Lah itu kalimat yang ngaco. Masa kamu mau ketemu Tuhan untuk menanyakan keberadaannya? Musyrik kamu ya jangan gitu. Wong ini kalimat cinta. Itu ya kan? Dan siapa itu yang nyanyi? Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Lebih itu kalimat cinta. Robiah al-Adawiyah ketika mahabbah masuk ke dalam batinnya bikin syair, mengerikan syairnya. Ya Allah, kalau ada nikmat buatku di dunia aku gak butuh, serahkan sama musuh-musuhmu. Kalau ada nikmat buatku di akhirat aku juga gak butuh, berikan pada kekasih-kekasihmu. Kalau ibadahku karena aku takut neraka, bakar aku di dalamnya. Kalau ibadahku karena aku ingin surga, tutup surga itu dariku. Tapi kalau ibadahku karena aku rindu kepadamu, awas, jangan kau palingkan wajahmu dariku. Boy. Lah itu kan orang-orang Jawa kayak kita muji-muji Rasul. Makanya kita ini alhamdulillah benar-benar tercipta dari sebuah tatanan yang begitu mencintai Rasulullah. Hasilnya apa? Ya Islam yang di sini paling kuat. Dan Islam di sini ini Islam yang paling cinta sunnah. Gak ada negara paling cinta sunnah kecuali Indonesia. Kenapa? Tak kasih tahu.
negara dari Sabang sampai Merauke yang dititipkan ke Rasulullah hanya Indonesia. Karena apa? Rasulullah mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah ra'iyah, para pemimpin yang hidup harus saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Rasulullah menyatakan orang yang bisa hidup bersama berbeda-beda tapi saling tanggung jawab disebut ra'iyah oleh Rasulullah. Sekarang saya tanya, negeri di dunia mana yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya kalau bukan Muslim Indonesia? Hanya Muslim Indonesia yang menamakan diri ra'iyah, yang akhirnya diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Rakyat itu bahasanya Rasulullah, orang yang hidup berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Satu-satunya bangsa Muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya dengan nama rakyat hanya Muslim Indonesia. Ayo, delon, kita cari negara mana di mana ra'iyah kalau ngumpul disebut musyarakah, diserap ke bahasa kita menjadi masyarakat. Kalau berbeda faham disebut apa? Butuh musyawarah. Wasyawirhum fil amri, lahirlah kalimat musyawarah. Ra'iyah rakyat, musyarakah masyarakat, musyawarah. Mana ada negara seperti itu? Dan negara yang seperti itu karena dulu isinya para wali, maka negara kita disebut punya wilayah. Al-wali punya wilayah yang akhirnya disebut menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dengan pemimpin tertinggi Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, semua pakai bahasa Arab, bahasanya Rasulullah. Sunnah terberat bagi kita sebenarnya adalah meletakkan sendi-sendi kehidupan bersama yang saling bertanggung jawab. Itu sunnah Nabi dalam konsep ra'iyah atau rakyat. Sunnah yang sekarang dibahas itu sunnah gampang. Sunnah berjenggot itu gampang, tinggal gak usah dicukur panjang. Itu sunnah mudah. Sunnah celana cingkrang gampang, tinggal dipotong lebih tinggi jadi cingkrang. Sunnah makan 3 jari gampang, kalau nggak bisa pakai 3 jari pakai sendok gampang. Tapi sunnah membentuk negara bukan sesuatu yang mudah. Contoh lagi sekarang, tak kasih contoh sampean biar nggak usah marah-marah terus. Di dalam ilmu fikih, ngurus anak yatim tidak boleh digaji. Seluruh harta anak yatim tidak boleh dipakai untuk membiayai kehidupan selain anak yatim. Makanya kalau orang santri kalau nggak kaya betul nggak berani ngurus anak yatim, kecuali apa? Bertanggung jawab, diambil sebagai anak keluar. Nggak berani bikin panti asuhan gitu, karena sumbangannya nggak boleh dipakai untuk yang lain, selain semua harus diberikan kepada anak yatim, karena anak yatim nggak ada amilnya. Tapi negara harus ngurus anak yatim, nggak bisa nggak. Tapi kalau negara ngurus anak yatim, departemen sosial nggak boleh digaji. Akhirnya negara kita jago, bukan menyebut anak yatim, tapi fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Hebatnya nenek moyang kita, luar biasa. Makanya akhirnya di Indonesia sebenarnya konsepnya tidak ada anak yatim, yang ada adalah anak terlantar. Maka ngurus anak yatim boleh digaji oleh negara. Itu hebatnya nenek moyang kita. Orang-orang sekarang nggak bisa. Lah itu makanya negara paling sunnah di dunia yaitu Indonesia. Makanya kalau ada bilang negeri ini togut, ya tapuk lambene ngono ya. Itu sunnah yang susah. Makanya alhamdulillah hari ini kita semua diberkahi oleh Allah, kita punya paham ahli sunnah wal jamaah yang diikuti oleh para ulama. Lah yang lain ahli sunnah tanpa jamaah. Makanya suka-suka dia aja bikin hukum karena nggak ada jamaahnya subscribe. Ahli sunnah wal subscribe, ahli sunnah wal like. Lah ya kan gitu.
Nah itulah makanya alhamdulillah loh kita ini. Makanya sampean bener dimong para ulama. Makanya kalau ada sekarang dikit-dikit musyrik, dikit-dikit haram, itu sebenarnya nggak belajar dia. Cuman belajar hukum dasar, belum belajar ahli sunnah wal jamaah. Tapi gayanya kayak ahli sunnah wal jamaah. Lah itu. Makanya di Indonesia enak. Sampai ngurus anak yatim pakai konstitusi, anak terlantar. Itu bukan anak yatim. Hebat Indonesia itu. Mana ada landasan ketuhanan yang Maha Esa, itu tauhid. Kemanusiaan yang adil itu bahasa Arab, dan beradab-adab itu bahasa Arab. Kerakyatan bahasa Arab, hikmah bahasa Arab, permusyawaratan bahasa Arab. Negeri mana yang di luar negeri Arab ketika konstitusinya menggunakan konstitusi Islam? Kalau bukan Indonesia. Makanya Indonesia menjadi negeri yang hari ini bisa bersatu. Arab satu bangsa pecah jadi puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara. Tapi kita Indonesia puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia, karena menerapkan sunnah ra'iyah atau rakyat. Itu sunnahnya Rasulullah. Amma ba'du. Nah ini mukadimah ngaji baru selesai. Ini belum ngaji, baru pembukaan, baru pemanasan. Ya gitu, jadi tenang ya, tenang. Jadi kita ini negeri yang paling Islam sebenarnya. Nah, sunnah yang paling berat itu menerapkan konsep ra'iyah atau rakyat, hidup berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Makanya di negeri ra'iyah atau di negeri rakyat jangan mengkafirkan orang, karena tidak ada kafir di negeri ra'iyah, saling tanggung jawab. Ke masjid nggak pakai helm dendanya sama, ke gereja nggak pakai helm dendanya sama. Cuman kadang polisi lebih mengerti kalau kiai yang nggak pakai helm nggak apa-apa, monggo kiai. Nanti kapan-kapan kita lanjutkan lagi, karena saya harus ngejar pesawat nanti jam 2:30. Masih ada satu tempat lagi, nanti malam ngaji di Solo. Ngaji di Solo, tapi besok pagi saya ngaji di Jakarta. Jadi aman, tenang. Ya, semoga semua dalam ridha Allah. Semoga Masjid Al-Muhajirin menjadi masjid yang semakin makmur. Ya, kita semua tidak pernah lupa bahwa masjid adalah tempat terbaik untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wansur 'alaina rahmataka wa dhakkirna wa nasina dzal ikram. Billaka ya Allah, bisyawil ya Allah. Wa bihaqqi Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al 'afidatan minan nasi tawi ilaihim warzuqhum minas thamarati lam yashkurun. Ij'al auladana dzurriyyatina talamidan ahlil 'ilmi ahlil khair al-ibadah ahlis shalah. Usul kamil iman. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Billaka ya Allah, bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Billaka ya Allah, ya baina ummatina masyayikhina wa jadati wa jaddatina jil masyayikh Cikarang, jil masyayikh Bekasi ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ij'al qabrahum mutamir hadhil jinan. Allahumma ij'al rahmatan farajah min quburina Muhammadur Rasulullah. Bihaqqi al-ma'in arji ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.